Gajah. Jadi ada orang dekat Prabowo yang sempat memberikan masukan kepada Ahmad Ali supaya gak usah lah masuk Partai Gajah, Partai Mawar waktu itu. Sampai akhirnya ada dealing bahwa ketika Ahmad Ali masuk ke PSI, Ahmad Ali akan menjaga supaya PSI ini tidak mendukung atau mendorong Gibran menjadi lawannya Prabowo nanti di 2029. Jokowi memang punya peran dalam upaya membesarkan PSI, terutama soal bajak membajak. Jokowi juga bertemu dengan sejumlah kader dari partai lain, terutama dari Nasdem, yang akan masuk ke struktur PSI. Ketika ditawarkan, Romi ini bilang mereka ini harus kulonowun dulu lah, atau menunggu lampu hijau dari Prabowo. Dulu mereka datang dengan jargon sebagai partai baru, ya kan, partai anak muda. Tapi faktanya apa? Ya, mereka sekarang diisi oleh politikus-politikus lama yang juga membutuhkan bohir. Kita ngomongin gajah ya. Jadi bukan sarung ya. Bukan sarung ya. Ini kita ngomongin partai yang logonya gajah. Transformasi dari mawar ke gajah. Jauh ya. Iya. Ada ceritanya sendiri tuh ya, kenapa bentuk gajah ya. Kita nggak ngomongin logo sekarang, tapi kita mau ngomongin soal Partai Solidaritas Indonesia yang baru saja melantik dan memilih pengurus baru gitu kan. Bukan siapa-siapa, tapi ini pengurus baru dari partai lain nih, ya kan. Bajak membaca gitu kan. Dan kemarin fotonya juga sempat viral ya, Cak ya. Partai baru PSI yang membajak kader dari Partai Nasdem. Nggak kaleng-kaleng nih, Ci, ya. Petinggi Partai Nasdem yang pindah ke PSI sekarang gitu. Gimana tuh ceritanya? Mantan petinggi ya? Mantan petinggi. Karena sudah disingkirkan. Ya, mantan wakil ketua umum Nasdem Ahmad Ali belakangan dilantik sebagai ketua harian PSI. Cuma ada 2 ketua harian partai di Indonesia ini. Satu lagi Gerindra sama sekarang PSI. Kata Usain PSI. Jadi memang sejak mungkin sekitar 1 tahun yang lalu, Ahmad Ali sebenarnya sudah didekati oleh Jokowi untuk bergabung dengan PSI, tapi bukan dalam konteks menjadi pengurus PSI. Waktu itu Jokowi minta Ahmad Ali untuk jadi mentornya Kaesang sebelum Kaesang jadi ketua umum PSI. Dilatih dulu lah ya. Dilatih dulu, betul. Nah, memang setelah Ahmad Ali masuk, itu ada sejumlah kader Partai Nasdem yang kemudian ancang-ancang untuk juga masuk ke PSI. Jadi bajak membajak tadi. Dan yang sudah menjadi kader resmi PSI itu ada Bestari Barus. Bestari Barus dulu mantan anggota DPRD dari Partai Nasdem di Jakarta. Dan juga dia juga pernah membantu pemenangannya Jokowi ketika Jokowi menjadi calon gubernur Jakarta dulu dan juga Pilpres 2014 ya. Tapi Ci, ini kan memang bukan ujuk-ujuk ya, tiba-tiba Ahmad Ali dan beberapa pejabat teras Partai Nasdem itu masuk ke Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Kita kalau tarik mundur ada konteks politiknya nih, Ci, yakni turbulensi di internal Partai Nasdem gitu kan. Di depan atau di permukaan tampak baik-baik saja nih partai, tidak ada friksi internal begitu kan. Tetapi rupanya di dalam itu suhunya itu cukup panas, cukup hangat gitu kan, seperti sekam. Karena apa? Kita bisa tarik mundur ketika 2024. 2024 ini kan memang Nasdem menghadapi berbagai cobaan lah, bisa kita katakan seperti itu, Ci. Pertama karena apa? Mereka mendukung Anies Baswedan. Kalah ya? Ya, kalah dan pada waktu itu perjuangan mereka memang cukup panjang. Ada upaya-upaya untuk menghalangi tiket pencalonan Anies dan lain-lain. Dan juga berkaitan dengan bisnis Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang sempat mengalami kesulitan ketika Partai Nasdem mendeklarasikan dukungan kepada Anies, dan itu sudah pernah kita tulis ya, Ci. Kita pernah tulis di 2023 ya. Betul. Jadi ketika Nasdem mengusung Anies, itu bisnis catering dan medianya Surya Paloh mengalami kesulitan. Contohnya ketika bisnis cateringnya Surya Paloh di Freeport itu diupayakan untuk dikontrak ulang gitu. Ada upaya untuk kontrak ulang dan itu tidak pernah terjadi selama bisnis catering itu bekerja sama dengan Freeport waktu itu. Dan jangan lupa tahun-tahun itu juga ada beberapa kader Nasdem yang berkasus hukum ya, mulai dari sekjennya yang Menteri Kominfo saat itu ya, Joni Plate gitu, dan juga Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo gitu dalam kasus lelang jabatan di Kementan gitu ya. Dan memang saat itu Surya Paloh dianggap
tidak cukup pasang badan lah untuk kader-kadernya ini gitu. Nah, dan banyak kekecewaan juga sebenarnya Kang ketika Surya Paloh setelah Pilpres setelah Pilpres kemudian logistik di Partai Nasdem itu terganggu gitu ya. Surya Paloh itu banyak dikritik oleh internal partainya, oleh kader-kadernya karena secara manajemen partai kemudian Surya Paloh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel YouTube ini. Seperti biasanya, kembali saya membacakan komentar dari para netizen, di mana di video sebelumnya mengatakan permainan PSI diam-diam tapi memalukan. Nah teman-teman, dari isi video tersebut ada banyak netizen yang berkomentar yang sangat berbeda-beda. Maka dari itu saya akan membacakan komentar dari yang pertama. Nah teman-teman, dari Doryasa mengatakan PSI tidak lebih dari sekedar partai penjilat nasional. Rusaknya tatanan bernegara ulah Jokowi dicatat dalam sejarah. Yakin yang pindah ke Gajah pasti bermasalah hukum. Nah seterusnya, mereka hanya memikirkan bagaimana dapat uang dan jabatan, tidak punya idealisme, tidak peduli integritas. Kapan ini Irma Monyong Nasution gabung Gajah biar sekalian. Nah dari Mifa Rihani mengatakan partai anak muda rekrut aki-aki dari partai lain yang notabene udah jadi sampah, selamat Gajah duduk. Kampung politik itu biasa, aksi tipu bajak membajak itu hobinya. Manis di bibir tak punya gula tapi terasa di dada semua makam hati. Nah lebih parah daripada Prof. Rais fitnahnya pada atasannya. Sayangnya yang melek politik dengan yang buta, lebih banyak yang buta menyedihkan di negeri ini. Jokowi untuk menghancurkan lawan-lawan politiknya dengan sadis dan kejam, gak laku ketua harian karena ketuhannya zong isi palanya. Elit partai yang didekati Jokowi sudah pasti kartu matinya ada di tangannya. Gak mungkin petinggi partai yang lumayan besar mau berpindah haluan jika tidak diancam dengan membuka boroknya ke depan hukum. Nah, bukti bahwa bom waktu yang ditanam Jokowi dengan membiarkan para penjahat di negeri yang bercokol di berbagai tempat elit pemerintahan. Malah para penjahat itu justru diberikan posisi strategis. Makanya tak heran sampai saat ini kasus hukum Jokowi menyangkut ijazah palsunya enggak ada kejelasannya. Yang ada mereka yang bertentangan dengan Jokowi walaupun sudah lengser masih bisa memberikan perintah kepada yang berwenang untuk bertindak. Nah dari Ases Ros mengatakan pokoknya yang ada embel-embel keluarga Jokowi. Nah, ketika narasi dipercaya sebagai kebenaran, maka kita terjebak dalam kuasanya. Bukan termul lagi, tapi tuyul menggarong uang rakyat. 90 tahun merdeka, masa tekik anakan pimpin raktai. Partai anak muda dari mana yang dari Nasdem masuk PSI, orangnya sudah tua, anak-anak muda itu mahasiswa yang pintar-pintar aja sudah tua, bukan anak muda lagi. Dari mana anak muda? Saya merasa kasihan dengan adik-adik alumni dan IPM yang merintis partai ini sampai berdarah-darah merekrut dan membangun jejaring dengan dana seadanya. Berdarah mereka sekarang, sebagian mereka tersisih. Nah, seterusnya dari Agriva mengatakan ketumnya karbitan gimana mau besar partainya. Pada enggak introspeksi diri, berharap karena anak mantan wapres duitnya aja ditenggelamkan. Prabowo memelihara partai sarang PKI. Nah dari Vian Mia mengatakan ketua partainya enggak kaleng-kaleng, siap adu argumen mengenai Indonesia dengan mahasiswa seluruh Indonesia itu baru keren. PSI ini cari orang yang banyak duitnya biar lolos di 2029 nanti, memalukan. Nah, dari Waisa Karni mengatakan, pada dasarnya pengurus partai tertinggi, partai itu bekerja hanya untuk diri mereka sendiri, bukan untuk rakyat. Makanya mereka berlomba-lomba
masing-masing covernya untuk jadi menteri biar lobby proyek lancar. Nah, dari Hari Suprakto mengatakan, mari suka ditunggu insya Allah tahun 2029. Jika masih kalah bubar aja, namun jika menggugili partai yang lain siap untuk gigi jari. PSI Jokowi emang bisa, saya masih waras, tidak akan pilih partai gajah. Partai gajah ini wujud balas dendam Jokowi dan keluarga karena dipecat sekeluarga oleh PDIP. PSI kandang termul 2 hari kabul langsung jadi ketua termul. Akibat 10 tahun dipimpin oleh orang yang sudah tapi belum dulu. Masalah fakta sudah terbukti suara Jokowi lebih didengar daripada suara tempe. Itu fakta yang sudah ada. Apakah 2029 masih sakti? Kita tunggu aja. Yakin masih sangat banyak dan bikin ketar-ketir partainya. Dulu ada yang akan dibegal, tentu toko begalnya. PSI kira-kira cocok nggak kalau Partai Sara Indonesia didukung gajah nggak punya ijazah? Nah, ini membuktikan PSI berdiri tanpa fondasi yang kokoh, tokoh yang diusung bermasalah dan berakhir dengan keruntuhan sebelum sempat bertanding. Nah, PSI rusak setelah diakui sisi geng Solo. Partai Mulyono ini pemecah belah. Nah, partai guram selamanya dikira Tuhan gak lihat kelakuan orang-orang di partai. Ono pendiri pelopor-pelopornya aja pada minggir, ngasih jabatan ketua ke orang lain dengan begitu mudahnya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Padahal enggak ada kontribusi buat partai, enggak berproses langsung jadi, cuman karena anaknya si Ono pasti juga enggak gratis. Jadi bisa dinilai sendiri orang-orang macam apa yang ada di partai ini. Nah, teman-teman, dari Joni Tadun mengatakan, wah, jadi banyak diperbincangkan, berarti PSI patut dipertimbangkan. Inteligen kan bisa bergerak membaca. Mestinya logonya ular supaya bisa nyelip sebenarnya. Nah, PSI pusat sentral korupsi, anggota elitnya pasti korupsi karena ketua PSI itu raja korupsi sedunia. Nah, teman-teman, itu adalah tanggapan dari para netizen. Nah, jika memiliki tanggapan yang lain, mari tinggalkan di kolom komentar. Sekian video kali ini, salam hangat NKRI harga mati.